Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan bahas bagaimana caranya ya kita memanfaatkan nanti di sini ya. Ini ada data pegawai. Nah, jadi guys, jadi ini kita klik data pegawai ini nanti dia akan membuka file data pegawai ya. Nah, jadi caranya gimana ya, teman-teman? Yuk kita simak video berikut ini. Ya, jadi perlu kita tahu ya, kita akan buka dulu folder dimana kita simpan ya. Nah, ini kita contohnya di htdocs ya, login ya. Nah, terus sebentar ya, saya akan ya. Nah, ini ya, dan ini kita apa ya, di sini ada namanya project kita, pastinya ini project kita ya. Terus yang semalam itu kita udah belajar tentang bagaimana kita melakukan namanya pemecahan ya, pemecahan dari setiap apanya. Yang perlu kita ubah adalah bagian ini ya, bagian data, bagian set barnya ya. Nah, di bagian set bar ini ya, nah ini kan ada yang semalam itu kita buat dari, kalau kita lihat dari situ adalah intinya adalah theme ya, theme. Nah, jadi di folder login ya, login. Nah, ini ada theme. Untuk cari kita folder theme itu gampang aja ya, kita tinggal klik kanan, baru open with, under the. Saya sukanya pakai sublime text ya, karena sublime text tercinta saya. Oke. Nah, ini sublime text ya. Nah, jadi ini kita letak di sini ada namanya main sidebar ya, main sidebar. Nah, jadi kita langsung aja menuju main sidebar ya. Oke, terus kita tarik aja ya supaya nggak capek, tarik ke sini ya. Nah, terus di tadi ada data pegawai ya. Nah, di sini ya, jadi dia tekniknya adalah nanti di sini kita akan menuju ya, gampang aja kalau sini kita akan menuju, tadi ada semalam kita udah buat namanya body ya. Kita nggak usah menuju itu lagi, jadi kita akan menuju namanya si theme ya, tetap kita menuju theme ya. Nah, jadi kita tetap menuju theme tapi nanti dengan predikat ya, dengan predikat ya. Nah, jadi theme ya, theme titik.php ya. Oke, dengan predikat dengan ini tanda tanya ya, tanda tanya dengan predikat variabel misalnya a ya, A sama dengan 1 ya. Oke. Nah, jadi kita simpan ini pegawai ya. Jadi kalau kita kita refresh ya. Nah, jadi nanti predikatnya tem sama dengan A sama dengan 1. Nah, Pak, ini jadi apa fungsinya? Ya, bentar kita akan jelaskan. Nah, setelah itu ya, nah kita akan menuju namanya si body ya, yang kan kalau misal kita klik ini kan ini akan berubah ya. Nah, kita akan cari menuju ke body ya, kita buka klik kanan ini ya, di sini udah ada di login, kita menuju ke body ya, body, kita akan menuju ke body sini ya, kita add, kita tarik gini. Nah, kita tarik ini body, dan ini kan ada sales graph dan lain-lain ya. Nah, ini begitu panjang ya. Nah, jadi ini bisa aja ya. Nah, di part ini bisa aja kita tambahkan misalnya, nah kita menggunakan namanya case break ya, case and break. Nah, nanti kalau penjelasan case breaknya, nah case break ini adalah apa namanya, bentuk logika ya yang dapat kita gunakan seperti if dan else ya. Tapi ini case and break ini dia jauh lebih banyak ya variabelnya gitu ya. Nah, case break ya. Nah, cara menggunakan case break itu gimana, Pak ya? Case break, case ya, PHP ya. Nah, cara gunakan case di PHP itu gimana ya? Nah, jadi ada switch ya, nanti ada case, nanti ada defaultnya ya.
Nah, jadi cara gunakannya gini ya guys. Nah, jadi saya jelaskan. Oke, right. Ini oke, right. Oh ya, ini di sini. Oke, ini di sini sampelnya. Ini sampelnya. Tadi banyak kali yang error ya. Jadi dia bingung, dia bingung. Sebingung-bingungnya. Oke. Nah, jadi gini guys ya. Nah, catch and break ini ya. Jadi kalau misalnya dia misalnya dia nanti dia red ya, maka dia akan menunjukkan warna yang bagian ini. Nah, lihat, sorry, JSON-nya ya. Nah, jadi gitu ya. Jadi ketika variabelnya red, maka muncul dia red. Tapi kalau variabelnya nanti kita kasih i, maka dia akan muncul variabel i. Gitu guys. Nah, jadi guys ya. Nah, jadi yang paling penting ada di sini adalah, nah, bagaimana nanti si yang biasa itu kita jadikan dia defaultnya ya. Nah, jadi defaultnya adalah ini. Oke. Defaultnya adalah si mainnya ya. Yang mana nanti defaultnya adalah mainnya. Oke. Nah, ini kita simpan, kita refresh ya. Nah, jadi dia langsung tahu mana defaultnya. Nah, jadi kalau misalnya kita defaultnya kita hapus A-nya ya teman-teman, kita hapus A-nya, berarti dia nggak dapat ya. Nah, jadi kalau misalnya dia nggak dapat, berarti coba kita tes gini ya, harusnya dia dapat. Nah, dia masih di temp. Nah, berarti dia di tempnya hilang ya, di defaultnya hilang ya, dianya ya. Nah, coba kita taruh misalnya jika case-nya itu, kalau biasanya default itu bisa dapat ya. Oke. Fav color ya, fav color. Coba kita mainkan gini. Jadi supaya kita mau supaya dia nanti bisa. Nah, jika dia fav colornya sama dengan, bisa nggak case-nya itu sama dengan kosong ya. Case-nya itu sama dengan kosong. Oh iya, I see. Nah, kenapa bisa kayak gini? Karena dia belum dapat variabel guys ya. Nah, jadi kalau dia belum dapat variabel memang seperti ini dia. Nah, karena di sininya kan mesti nuju ke bagian red. Nah, jadi gimana supaya dia bisa dapat ke situ ya. Jadi, nah, biasanya ya sederhananya dia menggunakan namanya perintah get ya. Get-nya nih ada underscore-nya ya. Nah, ini saya agak lupa ini kayak gini. Nah, get ya, terus apa Pak? Get, bukan get loose ya. Bentar ya. Ya, get. Oh ya. Get. Oke, get apa yang di get? Yang di get adalah variabel. Variabel apa tadi kita get? Adalah variabel ini ya, variabel A1 ya. Ya, variabel A ya. Nah, jadi variabel A, maka nanti dia jadi dia nanti akan defaultnya A1. Nah, atau gitu, kalau misalnya ini harusnya dia gini ya, PHP. Nah, ini defaultnya ya. Nah, ini body exam pp online 3 ya. Nah, ini getnya masih kosong ya. Nah, tuh iya. Jadi kalau dia nanti kita klik sini, nah, dia dapat nilai 1. Nah, cuman, nah, ini
kalau dia kosong ya, fav color ya. Kalau misalnya gimana kalau misalnya dia kosong ya? Nah, ini kan tadi kan harapan kita kan kosong ya, berarti dia default ini. Nah, default ini dia masih bisa terisi ya. Seharusnya dia kosong ya. Coba kita ubah, kita ubah logikanya, misalnya ini ya. Nah, ini kita letak di sini, tutup bawahnya. Ini kita hapus ya, terus kita case yang kosong ini kita ginikan. Nah, terus kita lanjutkan di buka PHP di break ya. Nah, ini apa yang terjadi, apakah dia bisa menampilkan data yang kosong pada case ya. Oke, baik. Oke, misalnya kita klik ke data pegawai. Oke, dan jika kita langsung ke folder temp, yang terjadi ya dia bisa memunculkan data yang kosong. Nah, ini kenapa dia online 3 ya, karena dia posisi variabelnya kosong ya. Nah, kita bisa menghilangkan pesan error ini ya dengan menggunakan namanya kita letak di headernya ya. Oh, itu nanti aja kita coba nanti hilangkan pesan errornya ya. Kalau untuk menghilangkan pesan errornya gampang. Nah, ini kan ada tadi folder temp ya. Nah, tempnya kita temp. Oke, tempnya hilang ya. Temp ya. Terus kita edit. Nah, di temp ini di bagian kepalanya ya, ini gampang aja. Nah, ini kita buat gini PHP ya. Terus kita buat gini, kita buat error underscore reporting ya. Error reporting sama dengan 0 ya. Oke, ini kira-kira gini ya, kalau nggak salah ya. Tapi kalau ya betul. Nah, ini hilang ya pesan errornya, jadi gitu ya guys. Nah, jadi itu udah ya. Jadi ketika kita pilih pegawai, maka nah ininya kosong ya. Nah, jadi fungsi dari namanya apa Bootstrap ya, jadi mereka ini menyediakan layanan seperti table ya. Contohnya kita mau menampilkan data pegawai ya, jadi kita melihat simple table ya. Nah, di simple table ini kan ada namanya si border table bla bla bla. Nah, ini bisa kita gunakan ya teman-teman. Jadi cara gunakannya gampang, klik kanan ya, inspect table. Nah, jadi kalau kita mau gunakan ini ya, tinggal ini kan ada cut body, cut ini ya, terus ada row-nya itu dia row-nya itu sepanjang ini ya. Jadi kalau kita lihat row-nya ya, kalau MD-nya itu sepanjang itu ya. Terus ada kontainer, nah ada kontainer fluid, terus ada kontennya. Jadi kontennya itu adalah sepanjang ini ya, sepanjang ini kontennya semua ya. Nah, jadi supaya dia nanti juga ikut dia ikut dia menyesuaikan ukuran HP. Nah, memang bagusnya memang kita ambilnya dari ini content wrapper ya. Cuma nanti perlu diingat, nanti kita ambil dari salah satunya ya. Nah, jadi kita ambil dari content wrapper ya. Kita coba dari content wrapper, kita copy, Ctrl C. Tadi ingat ya, tadi klik kanan ini inspect element ya. Nah, terus kita akan ambil satu ya, misalnya K1 ya. Nah, terus kita hapus ya. Oke, kita ginikan ya, terus kita PHP kan. Nah, terus kita akan lakukan copy ya. Nah, jadi kalau kita back ya. Oke, baik. Jadi kalau kita back, kita refresh ya. Jadi yang datang di sini adalah simple table ya. Jadi tinggal how we eliminate the table ya. Nah, jadi table yang akan kita apain, kita klik kanan lagi ya. Kita klik kanan, terus kita akan lihat
yang mana yang akan mau kita ambil ya. Jadi yang kita ambil adalah class card yang pertama nih ya. Nah, jadi class card ini yang kita ambil. Jadi kita akan delete yang lainnya ya. Oke, kita ke atas ya, ke atas lagi ya. Jadi yang di sini ada namanya table ya, table dan bla bla bla, ini terlalu banyak ya. Nah, oke, kita akan lihat lagi di atas pelan-pelan, ada counter table, semicolon, progress ya, tiba di, nah ini ada clean update, clear database ya. Nah di sini ada, ini kan ada div class card ya, kita ambil div class cardnya. Oke, div class cardnya di mana? Oh, sampai di sini ya. Nah, ini kan ada batas cardnya ya, jadi card yang lain tuh bisa kita hapus ya. Ini card, karena ada card lagi, ada card lagi. Nah, responsive hover table ya, nggak usah. Responsive hover table nggak usah kita pakai ya. Oke, nggak usah dipakai. Expense table nggak usah dipakai ya. Ini banyak nih tuh model tablenya teman-teman, kita baca ya, di nanti ada bacanya nih, card body ya, ada wall card, row content wrapper ya, row is card ya. Nah ya, berarti sampai di sini, nanti kalau kurang kita akan tambahin. Kita simpan ya, kita simpan, terus kita refresh. Nah, apa yang terjadi? Nah, kita udah punya satu table yang kita suka. Oke, nah ini ilmunya jarang yang punya ya. Nah, ini hanya master programming aja yang punya. Sip. Jadi, nah ini kita udah punya satu table yang indah dan menawan ya. Nah, jadi Pak, ini kok ininya kecil ya Pak ya, jadi ini gampang kita besarin ya. Jadi kalau ini nah ini kita apa ya, jadi ada namanya, nggak salahku, ada namanya di sini apa ya, grid namanya, grid. Ada nggak sini gridnya ya? Nah, biasanya ada gridnya, penjelasan gridnya. W1, W2, W3 mana gridnya ya? Ini biasanya ada grid. Mungkin nggak dibahas lagi ya. Oh, yuk ya elemen. Nah, kalau nggak dibahas, tenang, saya bisa bisa opera-opera sedikit mengenai grid namanya ya. Jadi kita cari aja yang dia full ya, seperti ini full. Nah, kita tinggal inspect ya, tinggal kita inspect. Terus di sini ada namanya, nanti ada namanya gridnya ya. Nah, jadi kalau misalnya dia row, div class flow, content fluid, container fluid. Nah, div class kita udah pakai container fluid, udah ya. Terus ada call MD5. Biasanya kalau misalnya LG ya, large ya, LG ya. Nah, call LG ya. Nah, call LG 7 biasanya ya. Biasanya gitu ya. Kita coba ini, kita coba. Nanti kita kecilkan dulu ya. Terus kita klik dashboard, klik apa yang tadi ya, kita temnya, berarti kita login ke temnya, oke, kita klik jawab start. Ini kita coba simpan. Apakah masih kecil ya? Masih kecil ya. Nah, ini berarti kita harus besarin ya. Jadi gimana ya cara besarnya? Nah, ini kayaknya bisa nih. Dia menggunakan apa namanya ya, call 12 ya, call 12 bisa deh. Dari tadi nunjuknya kelasnya call 12 ya. Nah, call 12 ya. Oke, kita coba refresh dengan call 12 ya. Nah, ini udah lebar ya dengan kolom 12 ya.
Nah, ini yang kita mau ya. Jadi kalau kita kecilkan, nanti datanya juga kecil ya, gini. Oke, dan juga dia apa namanya, fleksibel ya. Nah, jadi di sini udah ada ya border tables ya. Nah, di sini symbol tables. Nah, kita bisa ganti nih menjadi data karyawan ya. Devly class ya, H1 simple tables ya. Oh, ini dia. Breadcrumb itu biasanya dia kayak apa nih, di sini dia breadcrumb itu ya. Misalnya ini data pengguna ya, data pengguna. Di sini ada home. Nah, ini kita buat data pengguna lagi ya. Oke. Nah, terus ya di sini ada border tables ya, di sini ada border tables ya. Pastinya kita buat di sini adalah, nah di sini adalah data pengguna ya, border tablesnya. Oke. Nah, di sini ada tags ya. Nah, jadi kita buka namanya tadi apa kita ya, PHP admin kita, dan kita buka di sini biar enak ya, saja. Oke, kita buka di sini ya. Kita ada di folder test ya kayaknya ya, atau e-commerce ya, user ya. Ada Budi ya. Pastinya ada nama, email ya, nama, email, passwordnya, nama, email, passwordnya. Oke, kita buat di sini ya, di sini nama, terus di sini ada email, terus di sini ada passwordnya, password. Oke. Nah, di sini ada, kita buat namanya tanggal lahir ya. Oke. Terus status, terus ada status dan jengkel. Status. Oke. Terus ada jengkel. Oke. Nah, ini dia sudah berubah ya. Jadi guys ya, ini Pak, ini belum berubah Pak datanya Pak, bentar ya. Terus kita akan tambahkan terakhir adalah aksi ya. Oke. Nah, seperti ini ya. Oke ya. Nah, ini sudah punya ini ya. Nah, jadi bagaimana kita akan mengisi datanya ya teman-teman. Nah, caranya adalah dengan kita menggunakan teknik memanggil data dengan while. Jadi caranya ya ini adalah, nah kita akan namanya melakukan namanya pemanggilan database. Jadi pemanggilan database, nah biasanya kita lakukan seperti ini ya. Jadi nanti akan kita load berdasarkan posisi namanya si TR-nya ya, mungkin TR-nya. Nah, jadi pertama kita buka, tutup PHP-nya ya. Nah, terus kita panggil datanya. Nah, terus kita hapus di sininya ya. Terus di sini ada koneksi. Nah, jadi kita akan panggil variabelnya dengan menggunakan include. Include ya, terus kita ginikan, terus kita cari di mana file koneksi kita, koneksi, di mana file koneksi kita ya. Jadi kalau kita bingung cara cari file koneksi, biasanya kita langsung ke login. Ini loginnya langsung ke tem ya.
karena kita udah berhasil login. Oke, alright. Biasanya kalau misalnya login biasanya ke indeks ya. Ya. Oke, indeks dulu ya. Kita cek dulu indeks ya. Di sini ada namanya koneksi. Oke, dia namanya koneksi di sini. Koneksi.php ya. Oke, kita cari file koneksi. Nah, ini kita harus lihat file koneksi ya. Di sini ada namanya di con ya, namanya sikon ya. Kita ambil namanya sikon, terus kita taruh di sini. Ini udah pun juga namanya ya. Jadi con tambah SQL ya, dia sebagai mysql query ya. Nah, terus ya, nah biasanya kalau con sama itu udah bergabung, jadi kita tinggal gunakan namanya perintah while ya. Jadi dia akan mengeluh berdasarkan apa data yang akan kita panggil ya, seperti ini. Jangan lupa tutup kurungnya ya. Nah, jadi apa yang data yang dipanggilnya nanti ya, jadi data yang dipanggilnya nanti berupa style data yang akan kita masukkan ya, berupa data table yang akan kita masukkan ya. Nah, jadi gini. Nah, jadi kalau di sini kan yang pertama adalah ada tr ya. Jadi kita akan copy tr di sini ya. Tr sebagai membuka alinea baru ada td ya, td. Terus kita buka tutup kurung ya. Terus kita buka tanda tanya php. Terus gini. Terus kita kasih variabel sno sama dengan sno tambah-tambah ya, tambah. Jadi nanti dia akan melakukan pertambahan ya. Nah, sno sama dengan td sama dengan ya td. Nah, td kita td lagi. Nah, td ya. Jadi kalau kita mau, tadi kan kita di sini ya, lihat ya. Tadi terus stylenya bisa dibuka nih. Jangan kita ini ya, jangan kita nggak buka stylenya, nanti itu susah ya. Nah, ini apa ini terjadi, pasti error ya. Error dia ternyata ya. Oke, kalau error kita biarkan ya, kita jarkan aja ya. Tapi kalau dia ada where di sini ya, di where parent ini pasti bingung dia, pasti bingung ya, karena dia gini, dia bingung pastinya. Select from kategori where kan gitu lah, pasti dia bingung dia ya. Nah, ini ya. Nah, ya, lagi error ya, ada SQL query oke. Query ada row oke. Kategori koneksi SQL query connection query. Nah, di sini ada ini ada ini oke. Ini penutup kurung, selesai, dan selesai selebihnya data. Nah, seharusnya dia bisa nih select from kategori. Memang kategori kita nggak ada file kategori, kita ada file user ya. Ini dia user kita udah bisa load ya. Jadi gini ya teman-teman. Nah, ini tinggal kita ini kita kasih ya stylenya ya. Jadi kalau misalnya tadi ada namanya titik-titik ya, kenapa dia titik? Karena dia belum ada variabelnya ya. Jadi sebelum dia load kita kasih variabel no ya, no sama dengan misalnya 1 ya, atau no sama dengan, nah ya kita ada kasih variabel x no sama dengan 1 ya. Yang perlu kita lakukan di sini adalah kita echokan supaya dia bisa print hasilnya ya. Jadi kalau kita apply ya, jadi dia akan ngasih nilai 0 ya. Namun kalau kita isi di sini ya, x no sama dengan 1, maka dia akan ngisi 1.
satu ya. Jadi gimana caranya untuk bisa nanti kita akan lanjut ya. Jadi kalau kita mau lihat scale-nya ya satu gitu ya. Satu, terus pakai titik gitu ya, kita pakai di sini. Nah terus kita titiknya kita copy lagi ya di sini. Oke, nah kita mau gunakan scale-nya kayak wah ini ya, update software yang masih belum ada ya. Nah misalnya ini kita kasih, misalnya kita mau ngeprint variabelnya ya. Cara ngeprint variabelnya, kalau dia itu kita menggunakan namanya kayak gini tekniknya ya. Jadi dia akan panggil data row. Oke, kita akan panggil data row, terus yang terus atas nama apa tadi, misalnya atas nama ya, nama huruf besar ya, nama ya. Kita coba ya, coba. Nah ini nama udah ada ya, Yuyu ya. Nah terus ini ya, dan ini harus sama dengan apa yang kita tulis di mana di PHP My Admin ya, PHP My Admin ya. Nah ini harus sama dengan yang apa yang tertulis di nama tabel di PHP My Admin ini ya. Jadi kalau kita mau nulis ya, nah di sini sama ya, ini sebenarnya kita copy paste aja. Misalnya di sini kita buat email ya, huruf besar ya, email ya. Terus ya kita buat di sini pas ya. Oke, kita buat di sini PGLLHR ya. Nah seperti ini status ya. Oke, kita buat di sini ya gentle. Oke, terus nah jadi langsung udah ada ya di sini nah datanya. Oke, baik. Jadi teman-teman, nah ini kan ada aksi ya. Kita akan nambahkan aksinya itu berupa tombol ya teman-teman. Sekarang kita tambahkan di sini namanya ID ya, ID ya. Ini ada misalnya A ya, misalnya A button ya, button ya, button ya. Jadi buttonnya ada pertama ubah, terus ada push ya, hapus. Nah jadi kalau kita refresh ya, akan ada tombol ubah hapus. Nah ini stylenya jelek pak ya, jelek ya, jelek begini ya. Jadi ini kita bisa lihat di sini ada elemen ya, ada button ya, button elemen. Kita tinggal pilih mau button yang mana modelnya ya, tinggal pilih ya. Misalnya saya lebih suka nih yang print yang normal begini ubahnya ya. Ini gampang, kita tinggal namanya kelas ini, kelasnya aja kita ambil ini, kita masukkan di sini, coba copy ya, coba kita tambahkan kelas. Oke, jadi tinggal kita cek ya, kita cek di sini. Nah ini berubah jadi boleh seperti yang kita inginkan tadi. Nah, kalau kita pengen yang merah ya, kita pengen yang merah tadi, kita ini cantik nih ya, merah ya, ini tinggal kita ya, so easy peasy ya, easy banget ya. Nah ini kita taruh di sini.
kelas kelas. Nah ini supaya dia apa, tinggal kita matikan hanya menghentikan ini hanya kita buka, jadi nanti supaya bisa berfungsi tombolnya. Nah, oke. Oke, nah jadi ini kita udah punya ya. Nah jadi di sini nanti kita kalau misalnya di dashboard tadi kita balik ya, kita balik back. Nah, kita balik ke pegawai ya, ini udah ada tombol ubah menghapus, ini dihapus aja, kita hapus aja datanya yang bawah karena kita udah tidak pakai lagi yang bagian ini. Oke, coba di TR ya, kita hapus. Oke, nah, kita simpan. Ada. Nah inilah dia data ya, ini ada ininya, tinggal kita gampang. Nah cukup sekian dan terima kasih, nanti kita akan tutorialnya selanjutnya akan bagaimana caranya melakukan aksi pada ini ya. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.